salam dalam kebajikan. Weite Tungtian Sancai. Para tojin sekalian terkasih, dalam kesempatan ini izinkanlah saya untuk menginformasikan riwayat singkat berdirinya Majelis Agama Konghucu Indonesia Kota Depok ini. Pada awalnya, kebaktian atau ibadah di Makin Depok ini dirintis pada tanggal 8 Februari tahun 1966 oleh Bapak Tan Bok Swi. Nah, beliau inilah yang mulanya merintis ibadah atau kebaktian di Makin Depok ini. Semakin hari semakin, yang tadinya kebaktian ada 5-6 orang, semakin hari semakin bertambah. Akhirnya beberapa waktu kemudian, karena tempat sudah tidak memadai, kita mengadakan kebaktian di rumah Bapak almarhum B. Kisen di Ratu Jaya. Nah, di sini pun cukup lama juga, sampai beberapa tahun, sehingga perkembangannya semakin berkembang. Akhirnya kita pindah lagi kebaktian di rumah keluarga Bapak Chan Tekyong atau Bapak Slamet Chan. Karena perkembangan kebaktian kita semakin hari semakin berkembang dan tempatnya tidak memadai, sehingga badan pengurus waktu itu mempunyai kesepakatan bersama untuk membangun sebuah tempat ibadah Litang yang baru. Rupanya Huang Tian Sangti berkenan mengabulkan permohonan beliau-beliau, sehingga terjadilah suatu pembangunan rumah ibadah Litang ini pada tahun 1977 yang lokasinya berada di hook Jalan Pitara dan juga Jalan Cagar Alam. Nah, perkembangan terus semakin berkembang dan juga perkembangan di Kota Depok ini semakin berkembang. Akhirnya kita kena pelebaran jalan. Karena kita juga sebagai badan pengurus merasa khawatir umat kita berkebaktian, akhirnya kita mempunyai satu rencana untuk memindahkan atau merelokasi Litang yang lama ke tempat yang baru sekarang ini kita laksanakan. Ini pun memakan proses yang cukup panjang juga, tapi puji syukur berkat perjuangan kami semua, kiranya pembangunan Kong Miao Genta Kebajikan ini selesai, sudah dibangun tepatnya pada 5 Februari tahun 2012 dan diresmikan oleh Bapak Wali Kota Depok, Bapak Nur Mahmudi Ismail, dan diresmikan pula oleh Ketua Umum Matakin Pusat, Bapak Onse Wawan Wiratma. Nah, hingga saat inilah apa yang kita lihat sekarang, kita bisa melaksanakan kebaktian dengan nyaman, dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun. Puji syukur kiranya atas rahmat dan kasih Huang Tian Sangti yang Maha Agung dan bimbingan yang mulia Tak Cheng Ce Seng Tian Simuto Kungce serta para sembing yang di atas maupun di bawah senantiasa merahmati, memberkahi dan membimbing kami semua sehingga kebaktian kami berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Kita juga berdoa dalam kesempatan ini, mudah-mudahan segenap badan pengurus yang telah kembali ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kiranya Huang Tian memberikan tempat yang terbaik bagi para pemimpin-pemimpin khususnya di Makin Depok yang sudah almarhum, sehingga boleh diterima segala amal baik amal ibadahnya. Dan akhirnya sebelum kami akhiri, kami informasikan bahwa umat Konghucu di Kota Depok, di Makin Depok ini, Kumyang Genta Kebajikan saat ini kurang lebih berjumlah 500 orang. Dan ditambah dengan 10 orang rohaniwan. Ada Wanse 3, Chiaoseng 6, Siese 1. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa membimbing kita sekalian. Terima kasih. Weite Tungtian. Selamat pagi para tocin terkasih di seluruh Indonesia. Terimalah salam dalam kebajikan. Weite Tungtian Sancai. Acara ini diselenggarakan oleh Matakin dengan para petugas dari Makin Depok. Pada hari ini kita akan melaksanakan kebaktian bersama saya, Helmi, sebagai protokol. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara kebaktian, yaitu doa pembukaan dan pembacaan 8
pengakuan iman yang dipimpin oleh Cuce Ibu Coseng Inggi Kartika Dewi didampingi oleh PWC 1 Ibu Dina dan PWC 2 Ibu Liana Mariani. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sinar Pancaran. Pembacaan ayat-ayat suci akan disampaikan oleh Ibu Eka Yuliana. Lagu pujian Berbahagialah Hidupmu. Yang tahu pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Unse Wichandra Sarjana Ekonomi. Lalu dilanjutkan dengan menyanyikan satu buah lagu pujian Gembira Hatiku, Damai di Dunia, Doa Penutup, dan diakhiri dengan lagu pujian Terima Kasihku. Demi tertib dan hikmatnya acara kebaktian online hari ini, setiap pergantian acara akan saya tandai dengan bunyi lonceng. Marilah acara kebaktian ini kita mulai dengan menyanyikan pujian San Secing dan Ya Tuhanku. Ichiku, Cai Ceku,
Sanjay. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha mulia, dengan sifatmu yang yen hing liceng, terimalah sembah sujud kami.
Tak Cheng Cheseng Tien Senu Tua Punce dan para seni, pembimbing dan penyedar hidup rohani kami, dipermuliakanlah. Kehadapan segenap para leluhur yang kami hormati dan cintai, terimalah hormat bakti kami. Sancai. Kehadirat Huang Tian, Tuhan yang Maha Agung, di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Kungce, Cincai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini. Diperkenankan kami bersama berhimpun untuk melaksanakan kebaktian suci ini. Kiranya kebaktian yang akan kami laksanakan ini adalah di dalam rahmat dan ridho Tien, boleh mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya kebajikan berkenan Tuhan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Cincai. Huang Tian Sang Yang Maha Agung, saat ini bangsa dan negara kami tercinta, Indonesia, masih mengalami musibah COVID-19. Untuk itu kami mohon perlindungan Tien, sehingga kami semua dapat terhindar dari musibah ini. Kami pun berharap wabah COVID-19 ini dapat segera berlalu dari negara Indonesia dan dari muka bumi ini, sehingga kehidupan berbangsa dan negara kami dapat berjalan dengan normal seperti sedia kala. Cincai. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tien berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas kewajiban dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit beroleh kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian, menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati,
cincai. Sembah dan sujud kehadirat Tien. Semoga jauhlah hati kami dari keluh-gerutu kepada Tien, dari sesal penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing, dan penyerta kehidupan ini. Maha besarlah Tien Halik yang maha sempurna. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti, Wei Tien Yute. Sancai. Pak Cheng Chân Quý, Chân Xin Wang Tien, Chân Chuan Chi Te, Chân Lý Minh Minh, Chân Chơ Quê Sân, Chân Yang Xiao Se, Chân Xuân Mu Tuo, Chân Chín Jing Su, Chân Xính Tạ Tàu, Sancai. Y Chi Cung, Chai Chi Cung, San Chi Cung. Wei Te Tung Tien, Sancai. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sinar Pancaran.
Pembacaan ayat-ayat suci akan disampaikan oleh Ibu Eka Yuliana. Weite Tungtien, Sancai. Marilah sama-sama kita buka kitab sesu kita yang terdapat pada Bingcu 7a ayat yang ketiga dan keempat. Bingcu berkata, "Carilah dan engkau akan mendapatkannya. Sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di dalam diri. Carilah dengan jalan suci, akan hasilnya berserahlah kepada firman. Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan, dan carilah itu di luar diri." Bingcu berkata, "Berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri." Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Sekuat diri, laksanakanlah tepasarira untuk mendapatkan cinta kasih. Tiada yang lebih dekat dari ini. Demikianlah ayat suci yang telah kami sampaikan. Terimalah kembali salam kebajikan. Weite Tungtien, Sancai. Lagu pujian Berbahagialah Hidupmu. jauhkan segala gangguan. Carilah jalan terang dan nyata, hidupmu akan bahagia selamanya.
Ciang Tao pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Unse Wichandra, Sarjana Ekonomi. Para tocin sekalian yang terkasih, selamat berjumpa di dalam kebaktian online Matakin pada hari ini. Dan terimalah salam kebajikan, hanya kebajikan Tien berkenan. Weite Tung Tien, Sancai. Baiklah para tocin sekalian yang berbahagia, hari ini akan saya ambilkan uraian Ciang Tao dengan tema cara hidup bahagia. Para tocin sekalian yang saya muliakan, siapa manusia yang ada di atas dunia ini yang tidak ingin hidupnya bahagia? Tentunya saja setiap manusia mendambakan adanya kebahagiaan di dalam kehidupannya. Namun tentu saja atas kuasa Tien, atas kehidupan ini tidak 100% manusia akan memperoleh satu kebahagiaan. Karena suatu saat Tien pun akan menurunkan daripada penderitaan di dalam kehidupannya. Namun bukanlah berarti kita menghindari daripada penderitaan tersebut di dalam kehidupan kita. Namun alangkah baiknya kebahagiaan itu pun dapat kita cari dengan sebaik-baiknya. Para tocin sekalian yang berbahagia, banyak orang beranggapan kalau hidup bahagia itu apabila kita punya harta benda, punya jabatan yang tinggi, punya kemewahan, punya kelebihan dan sebagainya yang ada di dalam diri kita. Semuanya itu tentu saja tidak menjamin para tocin sekalian. Kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita adalah hidup di dalam jalan Tuhan. Di dalam jalan suci yang Tien firmankan atas kehidupan manusia. Kita buka di dalam kitab Bingcu 7a ayat yang keempat. Bingcu berkata, berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri. Kalau memeriksa diri ternyata penuh iman, sesungguhnya tiada kebahagiaan yang lebih besar dari ini. Sekuat diri laksanakanlah tepasarira, untuk mendapatkan cinta kasih tiada yang lebih dekat dari ini. Para tocin sekalian yang terkasih, kebahagiaan yang tertinggi di dalam kehidupan manusia adalah bagaimana diri kita ini memiliki iman yang teguh di dalam diri kita masing-masing. Semuanya ini dapat kita capai. Semuanya ini dapat kita peroleh. Karena apa? Kita sudah diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Tien. Di dalam tubuh kita diberikan akal pikiran, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ini semuanya. Sehingga apapun yang kita inginkan, terutama di dalam kebahagiaan, bisa kita capai tentunya. Nah, oleh karena itu para tocin sekalian, kalau kita beranggapan adalah hal-hal yang wah, yang mewah dan sebagainya, itu saya katakan tadi tidak akan menjamin. Banyak kebahagiaan itu bisa diperoleh melalui dengan kesederhanaan. Apa yang ada kita lihat di sekeliling kita, orang bisa bahagia para tocin. Kita lihat orang-orang yang sangat hidupnya sangat sederhana, tapi itu mereka sudah memiliki suatu kebahagiaan yang luar biasa. Murid Nabi Kungce saja yang bernama Yan Hui. Begitu sederhana, senantiasa penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena imannya sudah kuat. Sudah benar memahami apa yang Tien kehendaki di atas kehidupan di dunia ini, atas diri manusia. Sudah memahami bagaimana dia menjalankan daripada firman Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan hidup sederhana, tidur hanya beralaskan tangan, makan dengan nasi kasar, minum dengan air tawar. Murid Nabi Kungce yang bernama Yan Hui bisa memperoleh daripada kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupannya. Kenapa kita tidak, para tocin? Nah, oleh karena itu para tocin sekalian yang terkasih, saya memiliki beberapa cara untuk para tocin sekalian kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah kita ini bisa memperoleh satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama para tocin sekalian yaitu senantiasa bersyukur. Selama ini banyak orang berpandangan bahwa dengan kita sudah bahagia, sudah hidup kita sudah mewah dan sebagainya, baru kita bersyukur. Maaf, itu salah para tocin sekalian. Justru terbalik para tocin sekalian apa yang dilakukan oleh sementara orang tersebut. Dengan kita bersyukur, nanti hidup kita akan bahagia. Kenapa? Hubungan kita dengan Tien sangat begitu dekat. Karena apa yang Tien berikan kepada kita, apa yang Tien turunkan buat kehidupan kita, disyukuri setiap saat
oleh orang-orang yang menerima daripada berkah itu sendiri, para tocin. Kita senantiasa diberikan hal-hal yang luar biasa oleh Tien. Rahmat yang besar, berkah yang luar biasa. Itu kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya, para tocin. Kadang-kadang kita lengah dengan apa yang sudah Tien berikan, tapi kita tidak membalas dengan rasa syukur kita. Kadang-kadang kita hanya bisa mengeluh apabila ada yang kurang di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi untuk masyarakat kebanyakan. Kita diberikan panjang usia, diberikan kemurahan rezeki, diberikan kesehatan. Itu nikmat yang luar biasa. Tapi kenapa kadang kita tidak mensyukuri apa yang sudah Tien berikan? Contohnya kita lihat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita dapat rezeki sedikit, seumpama kita makan tidak banyak lauk pauknya. Kadang-kadang kita ngedumel, kita menggerutu, kok makan tidak begitu enak. Harusnya kita bersyukur, karena kita lihat masih banyak, para tocin sekalian, orang-orang yang tidak bisa makan di sekitar kita. Kita diberikan satu sakit sedikit saja, kita mengeluh. Harusnya kita bersyukur, para tocin sekalian. Kita lihat saudara-saudara kita masih banyak yang tergeletak di rumah sakit. Ini, para tocin sekalian, yang harusnya kita pikirkan, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah bersyukur atas nikmat yang kita terima sepanjang satu hari? Bangun tidur kita diberikan satu pembukaan kehidupan. Dengan kita bangun tidur, harusnya kita bersyukur. Terima kasih ya Tien, apa yang sudah Engkau berikan pada kami sepanjang istirahat malam tadi. Apa sudah kita lakukan setiap hari? Apakah setiap hari kita senantiasa bersembahyang dan memanjatkan doa pada pagi dan sore hari? Mungkin ini kadang-kadang kita lupa, para tocin sekalian. Jadi dengan adanya bersyukur inilah, marilah kita bersama. Kita kembalikan hati kita agar senantiasa ingat dengan apa yang telah Tien berikan kepada kita. Jangan kita bertanya kepada Tien, apa yang Tien berikan kepada kita. Justru kita bertanya kepada diri kita, apa yang sudah kita berikan kepada Tien. Nah, dengan cukup bersyukur, para tocin sekalian, maka saya katakan akan hiduplah bahagia diri tocin sekalian. Lalu yang kedua, setelah kita bisa bersyukur, maka yang kedua langkahnya, caranya yaitu banyaklah berbuat kebajikan. Di dalam kehidupan di atas dunia ini, para tocin sekalian yang saya kasihi, banyak hal-hal yang dapat kita berbuat di dalam berbuat kebajikan. Karena kebajikan inilah yang nanti kelak akan menjadi satu pertanggungjawaban manusia apabila manusia kembali kepada Tien Sang Pencipta. Apa yang sudah kita perbuat di dunia ini? Di dalam kita berbuat kebajikan di atas dunia ini. Berbuat kebajikan, janganlah kita menganggap satu hal yang berat. Jangan kita takut, jangan kita ragu di dalam kita berbuat kebajikan. Jangan kita berorientasi bahwa berbuat kebajikan itu hanya dengan uang atau dengan harta kita. Tidak. Berbuat kebajikan itu banyak dapat kita lakukan. Apakah kita yang pertama? Yaitu dengan tenaga kita. Dengan tenaga kita bisa kita berbuat satu kebajikan. Seumpama kita menemukan satu benda di tengah jalan yang membahayakan, kemudian kita geser. Itu satu bentuk kebajikan dengan tenaga kita. Kedua, para tocin sekalian, bila kita punya pemikiran yang baik dan ada orang membutuhkan daripada pemikiran kita, dapat kita bantu dengan nasihat-nasihat, mencari jalan keluar dan sebagainya. Itu pun berbuat kebajikan. Dengan sikap dan perbuatan yang ketiga, para tocin, bisa saja kita lakukan ini yang paling sangat mudah, dengan tersenyum. Senyum adalah berbuat kebajikan. Ini bisa kita lakukan. Dan mungkin dengan harta benda kita bisa gunakan untuk berbuat kebajikan demi sesama. Maka Yang Mulia Nabi Kunci memberikan satu bimbingan rohani kepada diri kita, yaitu pada kitab Sabda Suci bab 6 ayat yang ke-30 sub yang ketiga. Akan saya sampaikan. Seorang yang berperi cinta kasih
ingin dapat tegak, maka berusaha orang lain pun tegak. Ia ingin maju, maka berusaha agar orang lain pun maju. Jadi ayat inilah para tocin sekalian yang satu memberikan bimbingan kepada kita bagaimana kita bersikap untuk kehidupan bagi sesama. Dan perlu kita ketahui para tocin, berbuat kebajikan bukan hanya kepada sesama manusia, juga dapat kita lakukan kepada makhluk hidup lainnya. Memelihara, menyayangi hewan, memelihara, merawat daripada tanaman, dan juga merawat daripada lingkungan sekitar kita. Itulah contoh-contoh perbuatan kebajikan yang dapat kita lakukan dengan baik. Apabila sudah kita mampu berbuat kebajikan dengan tulus dan ikhlas di dalam kehidupan ini, saya yakin kebahagiaan akan menyertai kehidupan para tocin. Lalu yang ketiga para tocin, yaitu berpikiran positif. Hidup manusia senantiasa dipenuhi dengan hal-hal yang mungkin akan mengganggu pikiran manusia. Kadang-kadang hati kita, pikiran kita bertindak yang di luar jangkauan batas-batas yang wajar. Kadang-kadang kita berpikiran negatif kepada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selama ini. Ini kadang-kadang akan memberikan ketidakbahagiaan di dalam diri kita. Kita harus berpandang luas, berpandang lapang apa yang terjadi di luar sana. Yang paling dekat adalah tetangga kita. Jangan sampai nanti para tocin sekalian berpikiran, tetangga kita punya apa, kita juga pengen punya seperti apa yang dipunya tetangga. Tetangga punya rumah baru, kita pengen punya rumah baru. Tetangga punya kendaraan baru, kita juga pengen kendaraan baru. Bukan demikian. Atau kita berpikiran yang negatif. Ada orang mempunyai satu kemajuan, punya kemampuan, mungkin dalam pikiran kita, ya tentu saja. Oh, orangnya begini. Itu berarti pertanda kita berpikiran negatif di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, cara pandang kita ubah. Kalau ada hal-hal yang mungkin di dalam diri kita ini tidak benar, melihat sesuatu yang ada di luar kita, ternyata itu tidak baik, janganlah kita ikuti. Ikutilah kata hati kita untuk senantiasa berpikiran positif di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat para tocin sekalian, yaitu jangan merecoki orang lain. Para tocin sekalian yang terkasih, di dalam kehidupan bersosial masyarakat, tentu saja kita tidak lepas dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang terjadi di luar sana kita ingin tahu. Nah, inilah yang jangan sampai terjadi di dalam diri kita. Jangan kita ingin senantiasa ingin melihat atau mencampuri apa yang ada di orang lain. Ini tentu saja tidak baik di dalam kehidupan. Yang mulia Nabi Kungcu juga memberikan satu bimbingan hidup kepada kita yang tercantum di dalam kitab Sabda Suci 5 ayat yang ke-12. Mari kita simak sama-sama. Cukong berkata, "Aku tidak ingin orang lain merecoki aku, maka aku pun tidak ingin merecoki orang lain." Para tocin sekalian, dari ayat ini jelas bagi kita semua bahwa di dalam kehidupan jangan sampai kita ikut campur dengan permasalahan yang ada di orang lain. Andaikan orang itu meminta kepada kita, baru kita lakukan. Kalau kita merecoki apa yang terjadi di dalam diri orang lain, jangan harap para tocin sekalian itu bisa menyelesaikan masalah. Belum tentu orang yang kita recoki itu akan menerima. Mungkin saja kita masuk dan kemudian akhirnya terjadilah satu pertengkaran yang hebat di dalam kehidupan kita. Nah, ini mungkin saja terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima para tocin sekalian, yaitu hidup rukun. Mari kita simak sebelum kita sampai pada penjelasan saya. Kita buka di dalam kitab Tengah Sempurna bab 14 ayat yang kedua. Kita buka sama-sama. Di dalam kitab Sanjak tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik
itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu, bahagiakanlah istri atau suami dan anak-anakmu. Ayat ini memberikan satu kehidupan, bimbingan hidup bagi kita, bagaimana kita ini bertindak selayaknya di dalam kehidupan berumah tangga. Hidup di dalam berkeluarga, bahkan hidup di dalam bermasyarakat. Kerukunan akan menciptakan satu keharmonisan. Keharmonisan akan membawa kebahagiaan bagi kehidupan kita. Bayangkan para tocin sekalian, apabila di dalam rumah tangga banyak terjadi pertengkaran di sana sini, jangan harap bahagia akan singgah di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi para tocin sekalian yang terkasih, bahwa kebahagiaan itu adalah satu sumber yang dapat kita cari dengan apa yang ada di dalam diri kita. Carilah, maka engkau akan mendapatkan, sia-siakanlah, dan engkau akan kehilangan. Inilah mencari yang berbeda untuk didapatkan, dan carilah itu di dalam diri. Dari ayat ini jelas para tocin sekalian, semuanya ini akan memberikan bimbingan hidup kepada diri kita sekalian. Dan akhirnya sebelum saya tutup uraian pada hari ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencapai satu kebahagiaan itu dapat kita lakukan dengan cara pertama adalah bersyukur, banyaklah berbuat kebajikan, berpikiran positif, dan kemudian yang keempat tidak merecoki orang lain dan hidup senantiasa dengan penuh kerukunan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kehidupan para tocin sekalian. Dan saya tutup dengan salam seiman kembali, hanya kebajikan Tien berkenan. Wete Tung Tien. Sancai. Gembira hatiku hidup dalam dunia, melaksanakan firman Dia dan sabda Nabi kunci, berkembang selalu watak sejati, selaras dengan perintahnya, junjung tinggi perilaku baji, berlandas susila. Selaras dengan perintahnya, junjung tinggi perilaku baji, berlandas susila, dengan iman yang terbina, menempuh jalan suci. Dengan iman yang terbina, menempuh jalan suci. Kesucian
Demikianlah acara kebaktian online yang telah kita laksanakan pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam acara kebaktian online yang akan datang. Dan terimalah kembali salam penunggu iman, hanya kebajikan Tien berkenan. Wei Te Tung Tien, Sancai. Berdiri kita semua di dalam sikap hati, menghadap altar Nabi puja, Nabi penyerah hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tien yang Maha Esa, agar damai di dunia. Puji dan syukur kehadirat Tien yang Maha Besar, yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sekalian, sehingga acara kebaktian online pada Minggu siang ini dapat berlangsung dengan baik. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan sehari-hari. Maha besarlah Tien Halik yang maha sempurna. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti, Wei Tien Yute. Wang I Sangti, Wei Tien Yute. Sancai. Terimalah ya Tuhan.
cekung, cai cekung, san cekung. Wei te tung tian, san cai.